Creative problem solving berarti E. Menyelesaikan masalah dengan cara yang biasa saja. B. Menggunakan imajinasi, berpikir di luar kotak, mencoba pendekatan baru. C. Mengikuti solusi yang sudah tersedia tanpa inovasi. D. Menunggu orang lain yang memberi solusi. Jawaban B. Pembahasan, kreativitas dalam menyelesaikan masalah mendorong solusi baru dan lebih efektif. Adaptability sebagai skill muncul sangat penting dalam situasi E. Lingkungan kerja yang kaku dan tidak berubah. B. Perubahan regulasi, teknologi, atau prioritas tugas. C. Ketika semuanya berjalan normal dan stabil. D. Hanya dalam sektor swasta. Jawaban B. Pembahasan, adaptabilitas diperlukan ketika ada perubahan. Pegawai harus bisa belajar cepat dan menyesuaikan diri. Emotional intelligence, EI, mencakup E. Hanya kemampuan mengendalikan emosi sendiri. B. Kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, hubungan sosial. C. Menghindari emosi sama sekali. D. Hanya menggunakan emosi untuk mempengaruhi orang lain. Jawaban B. Pembahasan, EI lengkap mencakup kontrol diri, empati, kemampuan bangun hubungan interpersonal yang baik. Resilience dalam pekerjaan publik penting karena E. Tidak menemui tekanan sama sekali. B. Pekerjaan publik sering menghadapi kritik, tekanan, masalah tak terduga, resilience memungkinkan tetap bangkit. C. Agar tidak pernah merasa kesulitan. D. Supaya tak pernah berubah metode kerja. Jawaban B. Pembahasan, resiliensi adalah daya tahan mental dan kemampuan menghadapi kegagalan atau tekanan. Kerja tim lintas disiplin memerlukan skill kolaborasi. Yang bukan bagian penting dari kolaborasi adalah E. Komunikasi terbuka. B. Rasa saling percaya. C. Fokus individual tanpa memperdulikan tim. D. Pemahaman peran dan tanggung jawab masing-masing. Jawaban C. Pembahasan, kolaborasi membutuhkan kontribusi aktif antar anggota. Fokus hanya pada diri sendiri tidak mendukung kerjasama. Leadership agility adalah kemampuan untuk E. Memimpin hanya dalam situasi stabil. B. Beradaptasi dalam berbagai situasi, memimpin berubah cepat, membuat keputusan dalam ketidakpastian. C. Menunggu instruksi sebelum bergerak. D. Mengikuti gaya kepemimpinan satu tipe saja. Jawaban B. Pembahasan, agile leadership berarti fleksibel, responsif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Design thinking dalam pelayanan publik bisa membantu dengan cara E. Membuat produk berdasarkan asumsi pengelola saja. B. Memahami kebutuhan pengguna, prototyping, uji coba cepat, iterasi. C. Menghindari masukan dari pengguna. D. Hanya fokus pada estetika produk. Jawaban B. Pembahasan, design thinking menempatkan user di pusat dengan pendekatan iteratif. Kepedulian terhadap keberlanjutan, sustainability, sebagai skill emerging berarti E. Tidak memikirkan dampak lingkungan. B. Mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dalam keputusan jangka panjang. C. Hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. D. Mengabaikan regulasi lingkungan. Jawaban B. Pembahasan, sustainability penting agar kebijakan tidak merusak lingkungan, masyarakat, dan tetap bertahan lama. Time management skill yang efektif meliputi E. Mengerjakan semua tugas sekaligus, multitasking ekstrim. B. Prioritas berdasarkan urgensi pentingnya, alokasi waktu, delegasi bila perlu. C. Menyelesaikan pekerjaan paling mudah dulu agar cepat selesai. D. Tidak ada jadwal agar fleksibel terus. Jawaban B. Pembahasan, manajemen waktu yang baik meningkatkan efisiensi, mengurangi stres, dan memungkinkan hasil yang lebih berkualitas. Learning agility adalah E. Keengganan untuk belajar hal baru. B. Kemampuan cepat belajar dari pengalaman, beradaptasi di lingkungan baru. C. Hanya belajar bila diminta. D.
Menolak pelatihan baru. Jawaban B. Pembahasan, orang dengan learning agility mampu terus berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Innovation mindset dalam organisasi publik. E. Menolak ide baru karena terlalu berisiko. B. Terbuka pada ide baru, mendorong kreativitas, menerima kegagalan sebagai bagian proses. C. Meniru praktik instansi lain tanpa adaptasi. D. Fokus pada prosedur lama saja. Jawaban B. Pembahasan, mindset inovatif penting agar organisasi tetap relevan dan responsif. Dalam emerging skills, digital collaboration berarti E. Semua komunikasi tatap muka saja. B. Menggunakan alat-alat digital untuk bekerja sama meskipun jarak jauh, sinkron, asinkron. C. Menghindari teknologi dan tetap manual. D. Mengirim file besar via email tanpa sistem tracking. Jawaban B. Pembahasan, kolaborasi digital mempermudah kerja jarak jauh, mengoptimalkan komunikasi dan kolaborasi lintas lokasi. Cognitive flexibility adalah E. Keengganan menerima ide baru. B. Kemampuan berpindah antara mode berpikir, melihat masalah dari berbagai sudut, adaptif terhadap perspektif baru. C. Hanya berpikir berdasarkan pengalaman lama. D. Menolak kritik. Jawaban B. Pembahasan, fleksibilitas kognitif memungkinkan berpikir kreatif dan adaptif saat situasi berubah. Communication skill dalam era digital mencakup E. Hanya berbicara langsung. B. Jelas dan efektif dalam berbagai media, email, pesan instan, video call, mendengarkan aktif. C. Mengirim pesan panjang tanpa tujuan jelas. D. Mengabaikan umpan balik dari penerima. Jawaban B. Pembahasan, komunikasi yang efektif harus sesuai media dan konteks, serta memperhatikan penerima. Decision making under uncertainty adalah kemampuan untuk E. Tidak pernah membuat keputusan sampai semuanya jelas. B. Menimbang probabilitas, risiko, manfaat saat data tidak lengkap, membuat keputusan terbaik yang bisa. C. Membuat keputusan asal-asalan supaya cepat. D. Menghindari tanggung jawab. Jawaban B. Pembahasan, di banyak situasi publik, sering harus mengambil keputusan meski ada ketidakpastian. Penting mempertimbangkan semua aspek yang diketahui dan risiko. Ethical judgment integrity sebagai emerging skill berarti E. Bisa melanggar aturan jika ada tekanan. B. Memilih tindakan yang benar meski sulit, mempertimbangkan dampak etik. C. Mengutamakan keuntungan hasil atas nilai. D. Menyepelekan nilai jika dianggap penghambat. Jawaban B. Pembahasan, keputusan yang memenuhi standar moral dan integritas penting terutama di instansi publik. Cultural intelligence, CEKI, dalam tim multikultural ialah kemampuan untuk E. Memaksakan budaya sendiri kepada orang lain. B. Mengenali perbedaan budaya, memahami dan menyesuaikan perilaku agar interaksi berjalan baik. C. Mengabaikan budaya lain karena tidak relevan. D. Hanya berinteraksi dengan yang budaya sama. Jawaban B. Pembahasan, CEKI membantu menjaga harmoni dan efektivitas dalam situasi multikultural. Entrepreneurial mindset dalam pelayanan publik bisa bermakna E. Fokus pada profit pribadi. B. Keterbukaan terhadap peluang, kreativitas dalam solusi publik, responsif terhadap kebutuhan warga. C. Meniru sektor swasta tanpa mempertimbangkan misi publik. D. Menghindari risiko sama sekali. Jawaban B. Pembahasan, meskipun bukan bisnis, pelayanan publik bisa dioptimalkan dengan cara inovatif dan responsif seperti wirausaha. Growth mindset adalah kepercayaan bahwa E. Bakat dan kemampuan tidak bisa berubah. B. Kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha, pembelajaran, pengalaman. C. Hanya bergantung pada talenta bawaan. D. Kerja keras tidak ada artinya jika bakat tidak ada. Jawaban B.
Pembahasan, growth mindset mendorong pembelajaran terus-menerus dan resilient. Dalam situasi krisis digital, misalnya gangguan sistem informasi, seorang manajer dengan emerging skill stress tolerance akan panik dan mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa analisis. B. Tetap tenang, mendelegasikan tugas, fokus mencari solusi, menjaga komunikasi tetap terbuka. C. Menyalahkan orang lain. D. Mengabaikan masalah supaya tidak diperburuk. Jawaban B. Pembahasan, kemampuan menahan stres dan tetap efektif sangat penting di situasi krisis. Networking skill dalam emerging skill publik artinya hanya berkumpul dengan orang yang sama. B. Membangun hubungan profesional dengan berbagai pihak, lembaga, masyarakat, stakeholder yang bisa mendukung tugas. C. Memanfaatkan orang lain untuk keuntungan sendiri. D. Menghindar dari interaksi eksternal. Jawaban B. Pembahasan, jaringan yang luas membantu sumber informasi, dukungan, kolaborasi. Systems thinking adalah melihat bagian saja tanpa memperhatikan hubungan antar bagian. B. Memahami bahwa lembaga dan masalah publik adalah sistem yang elemennya saling terkait, melihat konsekuensi jangka panjang dan efek samping. C. Fokus pada output jangka pendek saja. D. Mengabaikan umpan balik dari sistem. Jawaban B. Pembahasan, pendekatan sistemik membantu menghindari solusi parsial yang malah menimbulkan masalah baru. Innovation diffusion, penyebaran inovasi dalam organisasi publik berarti inovasi hanya di satu divisi saja. B. Strategi menyebarkan inovasi ke seluruh organisasi atau masyarakat agar manfaatnya luas. C. Menyimpan inovasi sebagai rahasia kompetitif. D. Menghambat inovasi agar tetap terkendali. Jawaban B. Pembahasan, agar inovasi tidak hanya bagus secara lokal, perlu strategi agar dapat diadaptasi dan diadopsi secara luas. Seorang manajer ingin meningkatkan keterampilan digital timnya melalui gamification. Bagaimana caranya? Menghukum tim jika tidak belajar digital. B. Menggunakan elemen permainan, tantangan, poin, penghargaan dalam pelatihan supaya lebih menarik dan memotivasi. C. Melarang semua penggunaan game karena dianggap buang waktu. D. Hanya memberikan teori tanpa praktik. Jawaban B. Pembahasan, gamification dapat menambah motivasi dan penglibatan dalam pembelajaran digital. Thinking globally skill penting dalam era digital publik karena semua urusan publik hanya lokal saja. B. Isu lintas negara, pandemi, iklim, keamanan siber memerlukan perspektif global dalam kebijakan dan kolaborasi. C. Fokus pada kepentingan nasional saja. D. Globalisasi tidak relevan bagi pemerintah lokal. Jawaban B. Pembahasan, tantangan global mempengaruhi lokal, kemampuan melihat dan beradaptasi secara global penting. Media literasi dalam era emerging skill yakni menerima semua berita yang muncul. B. Kemampuan mengevaluasi media, memahami bias, membedakan fakta dan opini, mengenali propaganda. C. Membagikan konten apa saja agar viral. D. Menghindari membaca media sama sekali. Jawaban B. Pembahasan, literasi media membantu mencegah disinformasi dan memungkinkan publik, petugas memahami konteks berita.